Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetisi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 11 semester 3 hari ini, kita akan membahas perawatan jenazah. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Mari kita masuk pada materi hari ini. Bab yang kita bahas adalah perawatan jenazah. Dengan kompetensi dasar, 1. Menjelaskan tata cara pengurusan jenazah. 2. Memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Baiklah, untuk itu mari kita masuk pada materi inti berkaitan dengan perawatan jenazah. Perlu saya sampaikan bahwa perawatan jenazah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Wajib artinya di sini ada wajib ain, kemudian wajib kifayah. Dalam pengurusan jenazah ini kita masuk pada posisi hukum yang berkaitan dengan fardu kifayah. Artinya di dalam suatu daerah atau dusun atau desa itu apabila sudah diwakili oleh seseorang dalam pengurusan jenazah berarti sudah gugur kewajibannya. Ya, inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Artinya jangan sampai kita sebagai orang Islam itu kemudian kita tidak ada yang bisa merawat. Termasuk di sini secara otomatis bahwa di suatu daerah atau desa itu harus ada orang yang bisa dan mempunyai kemampuan untuk merawat jenazah. Ini perlu saya sampaikan karena seringkali kita masih ada temuan-temuan di lapangan itu yang begitu. Misalnya suatu daerah tidak ada yang bisa sama sekali merawat jenazah, sehingga mencari orang di luar daerah itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Artinya saya berharap semua pelajar Skapsa harus memahami dan bisa melaksanakan materi ini. Kemudian sebagai urutan dalam pengurusan jenazah itu yaitu 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani. Kemudian yang ketiga, mensolati. Kemudian yang keempat, menguburkan. Nah, rangkaian dari 1, 2, 3, 4 ini hukumnya fardu kifayah. Jangan kemudian dipotong-potong. Misalnya, Pak, saya hanya memandikan saja. Pak, saya hanya mengkafani saja. Pak, hanya saya menyolati saja. Pak, saya menguburkan saja. Kalau bisa jangan. Artinya satu paket. Dalam perawatan jenazah itu mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, kemudian menguburkan. Nah, itu tuntas namanya dalam perawatan jenazah. Maka ini nanti dalam pertemuan ini akan kita fokuskan di dalam perawatan jenazah dari sisi memandikan jenazah supaya kita lebih detail mendalami satu persatu daripada bagian-bagian itu. Ya. Lanjut. Ya, yang nomor 1 di sini dalam perawatan jenazah itu memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan diantaranya di sini disebutkan jenazah itu orang Islam. Artinya kalau yang meninggal itu di luar orang Islam maka bukan kewajiban kita sebagai orang Islam. Misalnya orang non-Islam atau Kristen ya yang memandikan orang Kristen kita tidak boleh. Karena ini masuk pada ini teknis perawatan jenazah. Ya. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya itu walaupun sedikit. Ini maksudnya adalah apabila kita mendapatkan jenazah kemudian tidak utuh, maka apa yang ada yang real di lapangan itu yang kita rawat. Artinya di sini didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kalau misalnya ada kecelakaan yang luar biasa, atau kemudian kejadian tsunami di Aceh itu, kemudian kita mendapati bagian-bagian tubuh dari yang ada itu, maka yang kita kelola yaitu, yang kita rawat yaitu, yang kita mandikan yaitu. Ya. Kemudian yang berikutnya bukan mati syahid. Artinya kalau mati syahid itu sudah dijamin masuk surga.
Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, kita tinggal langsung menguburkan. Kalau matinya mati syahid, maka dalam memandikan jenazah ini kita seperti ini aturannya. Kemudian ada tambahan lain yang berkaitan dengan merawat jenazah atau memandikan ini, bagian memandikan ini. Misalnya begini, ini ada catatan yang perlu saya sampaikan. Yang memandikan jenazah harus sejenis. Artinya kalau jenazahnya laki-laki, maka yang mempunyai kewajiban untuk memandikan laki-laki. Kemudian kebalikannya, kalau jenazah itu perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan. Namun demikian ada pengecualian. Catatannya ini, jika atau kecuali suami memandikan istri boleh, atau sebaliknya, artinya atau mahramnya. Artinya kalau suami yang meninggal, maka istri diperbolehkan ikut memandikan, atau sebaliknya, dan atau mahramnya, yang masih ada hubungan kerabat itu mahram. Ya. Nah, ini memang ketentuan yang digariskan dalam kaidah Islam. Kalau misalnya ada orang yang di luar itu, di luar Islam, maka kita tidak wajib untuk ikut dalam perawatan jenazah, mulai dari memandikan dan seterusnya. Nah, kita seperti ini ketentuannya, supaya kita ini jelas di dalam melaksanakan hukum Islam yang ada. Perlu saya tambahkan di sini bahwa memandikan jenazah itu ada hal-hal yang perlu disikapi di dalam masyarakat. Seringkali kita mendapatkan pemahaman yang kurang jelas. Artinya begini, ketika seseorang itu memandikan jenazah, jangan kemudian bingung. Misalnya ada kelompok masyarakat yang hidup di pinggir laut, nah maka orang itu boleh memandikan jenazah dengan air laut kan, karena itu bagian daripada air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Saya ulangi, air mutlak yaitu air suci dan mensucikan. Artinya boleh dipakai. Mulai dari berwudu boleh, bersuci boleh, kemudian memandikan jenazah boleh, dan seterusnya. Jadi seringkali kita dapati pemahaman yang kurang pas ketika ada komunitas masyarakat kemudian bingung, wah ini airnya gimana ini, dan seterusnya. Padahal kita mendapati banyak hal yang berkaitan dengan air mutlak. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan ini di masyarakat, Pak bagaimana Pak, misalnya ini satu keluarga tidak ada keluarga yang memandikan. Kan kemungkinan ada orang yang meninggal itu tanpa identitas itu. Nah ini tetap, kalau itu misalnya jelas orang Islam, ya kita kewajiban kita. Ya. Kemudian ya kita carikan orangnya. Artinya kalau jenazahnya laki-laki ya kita rawat dengan semuanya tim dari laki-laki. Kalau perempuan dari perempuan. Karena memang tidak ada kerabat yang kerabat dekatnya dan tidak ada muhrimnya, maka semuanya apa yang saya sampaikan ini harus kita pahami bersama, supaya kita ini dalam memahami agama tidak setengah-setengah dalam kaitannya perawatan jenazah. Setelah itu selesai, baru kita sucikan, selesai, kemudian kita wudukan biasanya. Wudu ini sekali karena harus suci. Ya. Kemudian ada beda pendapat di antara masyarakat itu. Bagaimana kalau tradisi yang berlaku di masyarakat itu kemudian ada tradisi baru, selama tidak menyalahi aturan syar'i atau hukum Islam, ya monggo lah. Tapi ini perlu dikaji lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Ini ya. Jadi saya ulangi, memandikan jenazah itu syaratnya satu, jenazah itu orang Islam. Berarti kita mempunyai kewajiban untuk memandikan. Dua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, walaupun potongan-potongan itu. Yang ketiga, bukan mati syahid, karena kalau mati syahid sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tidak perlu dimandikan, tidak perlu
kafari, tidak perlu disolati, langsung dikuburkan. Ya. Kemudian catatan yang perlu saya sampaikan bahwa memandikan jenazah itu adalah hal yang harus artinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur itu. Nah, rangkaian itu dikemas dalam hukum yang namanya fardu kifayah. Ya, berikutnya tata cara memandikan jenazah atau mayat. Yang nomor satu, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, misalnya di meja atau di kursi dan seterusnya itu. Ya, ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Jadi memandikan jenazah itu tidak boleh di tempat terbuka. Karena apa? Alasannya, karena kalau nanti ada aib daripada jenazah itu, jangan sampai tersebar kepada orang lain. Itu tujuannya. Nanti karena memang ya mohon maaf, biasanya jenazah itu mempunyai apa ya, menjadi sesuatu yang tidak boleh disampaikan pada orang lain lah, harus ditutupi. Yang di sini dikatakan dikemas dalam jenazah dimandikan di tempat tertutup, itu tujuannya itu. Tidak harus ditutup, gitu maksudnya. Artinya yang ditutup itu tidak hanya jenazahnya, tapi aib daripada jenazah itu harus ditutup, tidak boleh diketahui oleh orang lain, kecuali yang memandikan. Makanya tadi di muka saya sampaikan bahwa memandikan jenazah laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Itu diantaranya ini sebetulnya, supaya aib daripada jenazah itu tidak menyebar pada orang lain. Kemudian yang berikutnya, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan atau penutup aurat. Ini artinya setelah selesai memandikan itu, kita pindah ke tempat yang mau untuk tahapan kedua, mengkafani, maka dia itu harus ini, ya, pakai kain basahan. Cara orang Jawa ya pakai anduk, kemudian pakai apa ya, jarit dan seterusnya, itu pindah ke sini. Ya, kemudian nomor berikutnya, setelah jenazah dibaringkan di atas dan seterusnya, kemudian selesai ini, setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian yang terakhir itu kita harus mensucikan, diwudukan lah, diwudukan sekali, nanti diangkat ke tahap berikutnya untuk dikafani dan seterusnya. Tugas yang harus dikerjakan oleh pelajar Kapsa adalah satu, jelaskan syarat-syarat jenazah yang dimandikan, seperti yang telah terangkan di muka tadi. Kemudian sebutkan macam-macam air mutlak. Ya, nanti kita bisa buka-buka di Google lah. Sebagian sudah saya jelaskan di muka tadi. Kemudian yang ketiga, jelaskan ketentuan bagi orang yang memandikan jenazah, seperti yang saya terangkan tadi. Yang ketentuannya seperti apa dan seterusnya. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini untuk mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya, industri, dan berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.